A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita selalu dikaruniakan kesehatan yang prima, dikaruniakan keimanan yang masih teguh, dan mudah-mudahan ini selalu kita pertahankan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib bersyukur atas semua itu, karena tanpa pertolongan Allah, karena tanpa rahmat Allah, karena tanpa rezeki dan pemberian Allah, serta tanpa hidayah Allah, semuanya itu tidak akan terwujud. Salawat dan salam tentunya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kepada para umatnya sampai akhir zaman nanti, dan mudah-mudahan sampai kepada kita, anak-anak kita, dan dzurriat kita mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita juga tidak lupa menyampaikan syukur dan terima kasih kepada kedua orang tua kita yang telah mendidik kita, membesarkan kita dalam lingkungan yang sesuai dengan zamannya beliau, sehingga kita pada hari ini memiliki keimanan yang tangguh, alhamdulillah, mudah-mudahan, dan juga mendapatkan rahmat yang selalu dalam berada di dalam jamaah yang baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, juga tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang hari ini masih kurang sehat, mudah-mudahan disehatkan kembali sehingga ketakwaannya menjadi bertambah, bisa menjalankan ibadah sholat berjamaah di masjid kita yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya akan melanjutkan sharing saya yang pekan lalu. Sebagaimana saya sampaikan, sharing saya adalah secara berseri tentang tentang rezeki, yaitu kuantum rezeki. Rezeki itu sangat ajaib, kan gitu ya, sangat ajaib. Kemarin kita sudah membahas hubungan Asmaul Husna, ya Rahman ya Rahim, dengan rezeki, dengan kuantum rezeki, dengan beberapa seri kemarin ya, sampai panjang banget. Kita akan lanjutkan Asmaul Husna yang berhubungan dengan kuantum rezeki adalah ya Wahhab, ya. Ya Wahhab. Ya Wahhab artinya kita paham yang maha memberi karunia, ya, yang maha memberi karunia. Allah maha memberi karunia kepada seluruh makhluknya, itu sudah jelas ya. Kemarin kalau kita menyampaikan Allah memberi kasih dan sayang, memberikan rahmatnya kepada semua makhluknya. Nah, karena kemahaan, karena mahanya memberi karunia Allah itu, maka Allah itu memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluknya itu dengan sifat adalah karunia berupa rezeki, karunia berupa rahmat, karunia berupa kasih sayang dan lain sebagainya, itu sangat banyak jumlahnya, sehingga kita menyadari tidak akan bisa menghitung seberapa banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Itu dalam bentuk jumlah, ya kan.
Selain itu juga sangat beragam jenisnya dan bentuknya, ya kan? Jumlahnya banyak, ragamnya banyak, bentuknya banyak. Karena kan kebutuhan manusia bermacam-macam. Ada yang suka A, ada yang perlu B, ada yang butuh C, dan lain sebagainya. Dalam kajian kemarin kita melihat, saya menyampaikan rezeki yang disampaikan Allah ragamnya banyak. Misalnya makanan saja, betapa banyaknya, mulai dari buah-buahan, padi-padian, umbi-umbian, daun-daunan, kan bermacam-macam ragamnya itu, ya kan? Sangat-sangat banyak dibutuhkan oleh masing-masing manusia. Kemudian rahmat, rezeki, kasih sayang, dan karunia yang diberikan Allah itu tanpa memandang derajat makhluknya yang diberi. Sebagaimana kemarin, bahwa semua makhluk mendapatkan rezeki, kasih sayang, rahmat dari Allah, dan pemberiannya tanpa memandang siapa dia. Bisa dia adalah dalam derajat yang masih rendah, misalnya hewan bersel satu yang tidak kita lihat, dia mendapatkan rezeki. Atau yang lebih gede lagi, misalnya semut mendapatkan rezeki. Bapak bisa bayangkan, semut itu jantungnya seberapa? Kemudian saluran pencernakannya seperti apa gitu. Kecil banget gitu, mata kita nggak bisa melihat. Itu pun Allah memberikan rezeki yang sangat banyak. Lebih meningkat lagi kepada hewan ternak kita, sudah jelas ya. Allah memberikan rezeki kepada manusia. Kita sebagai manusia sangat jelas. Kemarin kita sudah membagi, yaitu rahmat Allah kepada orang kafir atau non-muslim, dan rahmat Allah khusus spesial kepada orang-orang mukmin, yang ternyata kita paparkan itu sangat banyak sekali. Kemarin saya sudah menyampaikan hampir itemnya, kalau kita coba gitu ya, kita coba contohnya, meskipun kita tidak mungkin lah bisa melakukan itu secara keseluruhan, tetapi sebagai contoh itu kemarin hampir 25 lebih yang bisa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari dan mungkin kita sadari. Nanti bisa kita cek lagi. Dia juga memberi manusia kepada manusia yang tanpa, sebagai makhluknya tadi kan ya, baik yang beriman maupun baru pada tataran Islam, atau mereka yang tidak beriman, mereka yang kafir, mereka yang kufur, mereka yang ateis, atau sekarang ada gerakan baru yang disebut mereka yang agnostis gitu ya. Agnostis itu beda dengan ateis gitu. Jadi agnostis itu meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ateis kan tegas, tidak mengakui keberadaan Tuhan. Jadi saat ini berkembang di luar negeri paham agnostis. Jadi meragukan, apa benar saya Tuhan itu ada. Bahkan di Indonesia pun katakanlah gitu ya, sudah ada lontaran-lontaran, apa benar sih gitu kan ya, bahwa hari akhir itu ada. Itu kan hanya ceritanya para ustadz kan begitu ya. Ada yang pernah dengar begitu? Disampaikan oleh tokoh nasional itu. Berikutnya adalah pemberian Allah, karunia Allah itu memberikannya secara terus-menerus tanpa putus sedetik pun, tanpa putus sehelaan nafas kita pun, nggak pernah putus sama sekali. Bayangkan itu ya. Kita kemarin mencontohkan apabila oksigen itu diputus 2 menit saja, sudah kita sempoyongan, ya kan? Kita menghirup gas asap di dapur saja misalnya gitu ya, ketika dalam kondisi kebakaran atau asapnya banyak itu, kita sudah sempoyongan. Itu nikmat Allah yang hanya diputus sebentar aja gitu.
Belum lagi misalnya darah kita yang mengalir, yang dipompa oleh jantung kita, yang kita tidak pernah meminta. Apakah kita pernah meminta jantung kita supaya berdetak terus kepada Allah? Apakah kita pernah meminta supaya paru-paru kita memompa, menyedot udara terus dari alam ini supaya untuk pertumbuhan kita, untuk kehidupan kita? Jarang kita meminta itu. Allah memberi terus menerus, meskipun itu tidak kita minta. Udah asal ya, Masya Allah, Masya Allah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, yang diberikan untuk rezeki-rezeki, karunia-karunia dan nikmat itu kan tidak pernah putus, tidak pernah berhenti. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi semua itu, baik permintaan yang kita minta, kita mohonkan, atau rezeki yang tidak kita minta, itu tanpa pamrih, tanpa minta imbalan apapun dari makhluk yang diberinya. Bisa dipahami ya? Kalau kita memberi kepada manusia, manusia memberi kepada manusia, selalu ada limit pamrihnya. Meskipun saumit kalau orang Jawa itu, meskipun dikit katakanlah gitu. Memberi sesuatu kepada A, berharap A baik kepada kita, ya kan? Memberi banyak kepada A, apalagi dalam kondisi beberapa waktu yang lalu, mohon maaf, banyak orang yang biasanya jarang bersedekah membagikan sedekah ratusan ribu. Ada yang menerima? Ada yang membagikan sedekah berkilo-kilo beras, membagikan sedekah berliter-liter minyak, ya enggak? Wah, Pak Haji ini suudon aja nih. Walau alam bisawab, kata Pak Ustadz semalam. Kita nggak tahu semuanya ya. Bapak Ibu sekalian, Asmaulina Asma'al Wahhab, ya Wahhab yang Maha Pemberi, di dalam Al-Quran berada di dalam 3 surah ya. Yang pertama adalah surat Ali Imran ayat 8, surat Shad ayat 9, dan surat Shad ayat 35 ya. Surat Ali Imran ayat 8 sangat kita kenal dan sering kita baca sebagai salah satu doa yang memang dianjurkan berdoa dengan ayat itu dalam rangka untuk meraih keteguhan hati kita, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab ya. Doa ini sering kita sering kita baca gitu kan ya. Mudah-mudahan, karena ini kan doa untuk meneguhkan hati ya. Mereka berdoa, mereka ini adalah orang-orang yang beriman, sehingga doa ini sering dibaca. Sebenarnya di dalam riwayat itu dibaca oleh orang-orang yang disebut warasikuna fil ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu saja membaca doa ini. Orang-orang para ulama pada zaman dulu sampai sekarang gitu kan ya, sering membaca doa ini ya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Nah, ini kan bagian dari perjalanan hidup kita. Ketika kita sudah dilahirkan oleh Allah dalam keadaan muslim karena orang tua kita muslim,
karena kondisi negara lingkungan kita muslim atau karena negara kita mendukung syariat agama dengan baik. Dengan mudahnya kita mendapatkan hidayah. Sementara banyak orang kalau zaman dulu, zaman Rasulullah, untuk mendapatkan hidayah harus berjuang dengan sepenuh tenaga. Sahabat Salman Al-Farisi harus keliling negara dari Sam dari itu untuk sampai ke Madinah, harus akhirnya menjadi budak dan lain sebagainya. Bertahun-tahun, beribu-ribu kilo dia berjalan untuk mendapatkan hidayah, menemui Rasulullah. Di antara kita mungkin di Indonesia juga banyak para mu'alaf, untuk mendapatkan hidayah juga sangat berat perjuangannya. Beberapa pekan lalu sudah saya sampaikan gitu ya. Nah, kita yang sudah mendapatkan hidayah dengan gampangnya maklum gitu istilahnya ya. Makanya sebaiknya kita juga berdoa dengan baik bahwa apabila kita sudah mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah itu, untuk berdoa agar tidak dicondongkan lagi ke dalam kesesatan. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, ya kan? Karena hidayah adalah rahmat Allah. Kita hanya bisa berikhtiar, tapi kewenangan untuk mendapatkan hidayah, kewenangan untuk memberikan hidayah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hak prerogatif. Ya, makanya kita selalu bermohon untuk mendapatkan karunia itu dari rahmat Allah. Dan sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi, Engkaulah yang Al-Wahhab. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini adalah salah satu doa untuk kita mendapatkan keteguhan hati kita agar selalu berada di dalam ketaatan. Jadi setelah kita mendapatkan rezeki yang besar tadi di dunia, yaitu berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa hidayah Islam dan kemudian hidayah iman, maka kita menyadari bahwa hidayah tersebut harus kita jaga dengan sungguh-sungguh, kan begitu. Kita mempunyai harta dunia berupa rumah saja, berupa motor saja, berupa mobil saja, itu kita jaga dengan sungguh-sungguh. Kemana-mana kita gembok, rangkep kan. Malam hari kita masukkan ke dalam rumah malam hari selalu kita kunci gerbangnya, kita jaga sungguh-sungguh. Nah, ini hidayah ini adalah rahmat rezeki yang tinggi, yang sangat tinggi ketika kita di dunia. Tanpa hidayah sudah jelas itu hidup kita awur-awuran kan gitu ya. Dan nanti di akhirat tidak ada jaminan sama sekali untuk masuk ke dalam rahmat Allah. Nah, bila mengikuti ayat sebelumnya dari ayat surat Ali Imran ayat 8 ini, yaitu Ali Imran ayat ke-7 adalah hal tersebut berkaitan dengan adanya ayat-ayat Muhammad di dalam Al-Quran dan ayat-ayat mutasabihat, ya. Karena adanya ayat mutasabihat di dalam Al-Quran inilah sehingga kita perlu suatu petunjuk agar hati kita teguh, gitu kan gitu. Supaya kita tidak terperosok dan tidak menyimpang dalam mengambil makna ayat-ayat mutasabihat hanya sesuai dengan hawa nafsu kita, atau hanya mengikuti kelompok kita yang dalam tanda kutip, mohon maaf, misalnya ini kelompok kita liberal, misalnya ini kelompok kita pewaris kan gitu.
Itu kan menjadi berbahaya. Ayat-ayat mutasabihat akhirnya dimaknakan, diterjemahkan sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingan kelompoknya. Nah, itu di Ali Imran ayat ke-7. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, juga karena kita paham bahwa iman kita itu adalah naik dan turun. Al imanu yazdadu wa yanqus. Ya kan? Bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Itu saya yakin kita menyadari semua itu. Bisa hari ini subuh kita, iman kita sedang berada di puncak kan gitu. Bisa jadi nanti siang iman kita turun, jadi misalnya nggak ke masjid yang lagi-lagi, atau nanti sore atau bahkan nanti malam dan lain sebagainya, naik turun. Nah, oleh karena itu kita harus menjaganya dengan baik, memperjuangkannya dengan baik. Nah, sedang bagi kita sebagai umat Islam, sebagai jamaah, tentu kita menyadari bahwa gempuran dan godaan untuk keluar dari rel yang ditentukan Allah itu kepada kita dalam rangka menjalankan ketaatan dinul Islam ini sangat banyak ragamnya, ya kan? Kalau rezeki yang diberikan Allah juga banyak ragamnya, godaan untuk melenceng itu juga banyak ragamnya gitu kan. Mulai dari yang kecil, yang sederhana mungkin bagi kita, sampai yang besar, banyak banget gitu kan. Sering muncul kalau di kita misalnya gitu ya, kita sering muncul diantaranya berupa rasa males, ya kan. Kalau anak muda itu apa namanya itu, gabut gitu ya. Gabut, hari ini gabut, mahasiswa itu banyak banget kalau sudah gabut gitu ya, sian gitu ya. Bahkan juga kadang kita beribadah muncul rasa ria, muncul rasa ujub, ya enggak? Ini dalam diri kita begitu. Nah, dan dalam beribadah yang lain juga, dalam bermuamalah kepada sesama kita, kita sering muncul hal-hal seperti itu sebagai godaan yang ditiupkan oleh syaitan agar kita melenceng. Kalau nggak dapat 45 derajat, enggak apa-apalah kata syaitan, melenceng 25 derajat, 15 derajat, 10 derajat, pokoknya melenceng. Kan tugas syaitan kan begitu. Nah, melenceng inilah kita berusaha untuk meluruskan kembali, kan gitu, supaya sealur dengan yang disampaikan Rasulullah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita sudah seharusnya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hati kita, hati manusia berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, untuk mempertahankan hidayah dan keimanan yang sudah dianugerahkan di dalam hati kita ini, kita pertahankan dengan sungguh-sungguh agar selalu kokoh dan taat, dengan menjadikannya salah satunya ayat ini sebagai doa kita sehari-hari, begitu. Nah, doa keteguhan sehari-hari, Bapak Ibu saya yakin juga sudah banyak mengenalnya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW diantaranya adalah ya mungqalibal qulub tsabit qalbi ala dini, ya. Wahai Dat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Nah, itu salah satu. Doa yang kedua juga, ya mungqalibal qulub tsabit qalbi ala taati. Hadis riwayat
muslim ya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas ketaatan Hadis Muslim yang kedua tentang keteguhan hati adalah Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan doa ini sering kita baca, mungkin usai sholat atau apa, untuk meneguhkan hati kita. Kalau kita HP itu ya dicas lagi lah supaya 100% lagi. Kalau sudah lowbat kita cas lagi supaya naik lagi. Jadi kenapa Rasulullah menyampaikan doa ini, ya mungqalibal qulub ini sahabat Rasulullah pernah bertanya kepada Ummu Salamah, yaitu sahabat Sagr bin Hasab bertanya kepada istri Rasulullah Ummu Salamah radhiyallahu anha, wahai Ummul Mukminin, apa doa yang sering dipanjatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika berada di sisimu? Ya kan? Kemudian Ummu Salamah menjawab, yang sering dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa ya munqalibal qulub tsabit qalbi ala dini. Ya. Kemudian dalam kesempatan lain Ummu Salamah radhiyallahu anha ini istri Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau sering membaca doa ya munqalibal qulub tsabit qalbi ala dini? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan beri keteguhan dan keimanan. Namun siapa saja yang dikehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya. Nah, artinya apa? Keteguhan hati ternyata berada di dalam hidayah Allah. Hanya kepada Allah yang bisa kita gantungkan untuk mendapatkan keteguhan hati ini. Meskipun usaha kita juga perlu kita lakukan, kan gitu ya. Perlu kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, doa tadi oleh Rasulullah disampaikan beberapa kali. Selain menyampaikannya kepada Ummu Salamah, juga menyampaikannya kepada Aisyah, juga menyampaikannya kepada para sahabat ketika di Masjid Nabawi. Gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita kembali pada surah Ali Imran ayat 8 tadi. Ini adalah termaktub di dalamnya bahwa yang apa itu doa Robbana tadi, rezeki Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala itu terlihat bahwa rezekinya itu bisa berupa non materi, ya kan? Dan bisa berupa materi. Karena yang kita minta itu kan keteguhan hati. Ini kan berarti rezeki non materi kan ya? Iya enggak? Kalau kita minta materi kan jelas. Berarti rezeki itu memang salah satunya terbagi berupa rezeki non materi, yaitu hidayah. Termasuk rezeki kesehatan. Itu kan non materi. Meskipun itu berimbas ke materi. Tapi aslinya kesehatan adalah non materi. Rezeki, rahmat dan nikmat Allah yang berupa non materi, yaitu berupa keimanan, berupa hidayah dan rahmat yang harus kita minta dan harus kita mohon bila sudah sebelum kita peroleh dengan baik maupun sesudah kita peroleh dengan baik. Artinya apa?
Artinya doa ini, doa keteguhan hati ini selayaknya juga kita sampaikan kepada keluarga kita, supaya mereka juga mendapatkan, juga melaksanakan, berdoa untuk mohon keteguhan hati kepada Allah dalam rangka menjalankan ketaatan. Juga kepada anak-anak kita, bisa jadi, ya kan, kita sebagai orang tua sudah muslim, sudah mukmin, anak-anak kita tidak teguh hatinya. Setelah merangkak dalam usia menuju dewasa, pergaulannya menjadi aneh-aneh misalnya, kan itu keluar dari rel, itu sudah jelas, ya enggak, keluar dari rel. Nah, kita ajarkan anak-anak kita untuk teguh hatinya selalu mengikuti rel yang sudah ditetapkan dengan membaca doa-doa ini, sehingga ketika dia sudah mulai akil balik, mudah-mudahan adalah hidayah Allah langsung merasuk ke dalam dirinya, mulai dari dia sebelum balik, kemudian tambah balik dia bertanggung jawab sendiri atas segala perbuatannya, merangkak menjadi remaja dewasa, tetap teguh untuk menjalankannya. Ketika kita SD, ketika kita SMA, SMP, SMA, karena masih dalam lingkungan keluarga, diawasin terus oleh ayah bundanya, kita masih sholat, iya enggak? Karena apa? Karena selalu diingatkan, Lenduk, wes sholat dong, kan gitu. Sudah sholat belum? Itu sudah adzan, ayo berangkat ke masjid. Nah, kalau sudah berangkat kuliah di luar kota, apa kita setiap 5 waktu SMS dia? Enggak kan? Nah, ada baiknya Bapak Ibu sekalian, kalau kita memulai pembicaraan anak-anak kita yang di luar kota, pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah misalnya, sudah sholat belum? Sehat hari ini? Kan begitu kan biasanya. Tapi jarang loh kita ngomong, gimana nak, sehat di sana? Kan begitu nomor 1 kan. Dan kita lupa, udah sholat isya belum? Kalau misalnya kita jam 8 nelponnya, atau kita misalnya siang, udah sholat duhur, udah sholat asar, kita jarang menanyakan itu. Saya aja kadang-kadang lupa menanyakan anak saya, udah sholat belum tadi? Yang kita tanyakan pertama, sehat di sana, lancar kuliahnya, kan begitu pastinya. Nah, oleh karena itu kita mari kita sama-sama memulai lagi. Mungkin ada anak-anak kita yang sudah berpisah dengan kita, rumahnya gitu kan ya, sudah punya rumah sendiri, sudah berkeluarga, masih menjadi tugas kita sebagai sesama muslim untuk mengingatkan. 2, tanggung jawab kita adalah sebagai keluarga, ya kan, untuk mengingatkannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu tadi saya juga menyebutkannya bahwa Allah memberikan segala pemberiannya, baik berupa rezeki, berupa nikmat, berupa karunia, semuanya itu adalah tidak meminta imbalan, ya kan? Apapun, bahkan tidak meminta pun selalu diberi. Nah, ini kadang dalam hati kita muncul satu ganjalan. Masa sih Allah itu nggak minta imbalan? Terus ngapain Allah minta kita untuk sholat? Ngapain Allah minta kita untuk ibadah? Kan begitu. Mungkin anak-anak kita bertanya begitu juga gitu kan. Nah, itu kan berarti minta imbalan kan gitu. Itu pikiran kita yang sempit kan gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus dengan bisa hikmah untuk menjawabnya. Jangan sampai juga nanti salah terima kan gitu ya. Nah, apa benar Pak Ustadz? Ini saya juga pernah ditanya loh begitu. Apa benar Pak Ustadz, Allah itu memberi tanpa pamrih? Lah, kita kan disuruh ibadah. Apa itu bukan pamrih? Kan begitu toh?
Ya kalau di kampung mah biasa tanya begitu. Tapi kalau itu yang nanya jamaah di sini, itu masya Allah kita bersedih hati kan gitu. Kita bersedih hati kalau nanya itu jamaah di sini gitu. Udah kajian berapa puluh tahun sama Ustaz Aceh, Ustaz Bagus masih tanya itu kan itu. Tapi tidak apa-apa. Mungkin suatu saat kita bertemu mendengar pertanyaan itu, kan bisa jadi kan ya. Karena hidup kita tidak hanya di sini kan itu. Tidak ada di sini. Baiklah, mari kita telah bersama. Kita beribadah apapun bentuknya, sebenarnya siapa yang diuntungkan? Ya kan? Hakikatnya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Segala sesuatu kebaikan yang kamu lakukan pada hakikatnya itu adalah kebaikan untuk diri kamu sendiri. Ya, itu disampaikan Rasulullah. Nah, hal ini Bapak Ibu sekalian juga tertuang di dalam tadi Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-7. Maksudnya tadi kebaikan yang kita lakukan sebenarnya adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Nanti dilihat di Al-Isra ya. Bapak Ibu sekalian, saya juga pernah menyampaikan sharing tentang kickback. Masih ingat kickback? Serangan balik dalam suatu sepak bola. Masih ingat kan? Bahwa yang kebaikan yang kita lakukan itu, kemudian kebaikan itu melakukan kickback kepada kita, melakukan serangan balik yang lebih dahsyat. Sedekah 10.000 yang kita berikan akan balik insya Allah menjadi 10 kali lipat, 1000 kali lipat, sampai lipatan yang tidak bisa kita hitung, tergantung kepada keikhlasan yang kita keluarkan. Ya enggak? Berarti kan serangannya dahsyat banget gitu kan ya. Serangan baliknya kebaikan itu untuk diri kita itu waduh Masya Allah banyak sekali ya. Dan kita mengalami saya kira hal itu. Nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diuntungkan sama sekali atas semua ibadah dan seluruh ibadah yang dilakukan oleh makhluk di dunia, ya kan? Dan kita memahami banyak nas yang menunjukkan tentang hal itu, ya enggak? Sebagai contohnya adalah Rasulullah menyampaikan di dalam hadis muslimnya, hadis riwayat Muslim, seandainya seluruh manusia jin di dunia ini menjadi jahat semuanya, gitu kan ya, menjadi jahat. Manusia menjadi jahat kan kita tahu ya, ada yang manusia baik, ada yang manusia jahat. Jin juga begitu, ada jin yang muslim, ada jin yang kafir dan jahat. Siapa jin dan kafir dan jahat adalah syaitan dan iblis, kan begitu ya. Jadi kita jangan sampai salah. Atau masa sih ada jin jahat? Iya kan. Masa sih ada jin muslim? Iya, kita kan tahu, kita kan menyadari itu ya. Nah, seperti iblis misalnya, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan goyang sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Enggak, apa kalau kata orang sekarang, orang efek kan. Orang efek blas gitu kalau orang sekarang. Ya enggak? Nah, Bapak Ibu sekalian, diantaranya juga disampaikan ini, wahai hambaku, andai seluruh manusia dan jin yang paling awal hingga yang paling akhir seluruhnya menjadi bertakwa, hal itu sedikit pun tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ya akhirnya kan kembali kepada kita semuanya. Nggak ada untungnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya Allah memberi tadi yang tanpa pamrih.
Dalam surat Ad-Dariyat ayat 56-58 disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyudaimun, ya. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Ya. Dalam ayat berikutnya adalah innallaha huwar razaqu dzul quwwatil matin. Ya kan? Sesungguhnya Allah lah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi kukuh. Ya. Jadi sangat jelas sekali, sampai begitu tegasnya Allah menyampaikan bahwa Allah tidak membutuhkan apapun dari hambanya, dari makhluknya. Begitu tegas sekali. Jadi kalau kita sebagai mukmin khususnya di jamaah sini masih meragukan itu, ya walau alam, balik begitu ya. Walau alam, ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatir 15 juga disampaikan, ya ayyuhan nas atumul tuqara ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah dan hanya Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Oh, ini tambah-tambah jelas lagi. Dalam riwayat hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi yang sudah saya sebutkan ya, wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan terakhir di antara kalian, juga golongan manusia dan jin, semuanya berada di suatu tempat, nggak tahu di mana ini, di suatu tempat yang bisa menampung seluruh manusia yang sekarang ini jumlahnya sekian miliar gitu ya. Kalau dari Nabi Adam itu nggak tahu berapa triliun kali ya. Berada di suatu tempat, ya mungkin di padang mahsyar misalnya ya. Lalu semua memohon kepadaku, kemudian aku penuhi permintaan setiap mereka. Hal itu tidaklah mengurangi apa yang aku miliki, kecuali seperti berkurangnya air lantaran sebatang jarum yang dicelupkan ke lautan. Maaf Pak Ji, nggak enak. Hadis qudsi riwayat Muslim ya. Nah, jadi menjadi jelas, tambah jelas sekali di situ. Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya Asmaul Husnanya ya Al-Wahhab ini, Allah memberikan dalam jumlah yang sangat banyak, memberikan dalam jumlah yang sangat beragam jenis dan bentuknya, memberikan tanpa memandang derajat makhluknya, secara terus menerus tanpa henti, dan yang terakhir tanpa minta pamrih sekalipun, kan gitu ya. Ini adalah semua yang diberikan itu hanya sebatas jarum yang dicelupkan kepada lautan kemudian diangkat. Kira-kira berapa itu? Sekian mili ya kali ya. Nggak ada semili itu kalau diukur itu. Jarum kita masukkan ke dalam air, kemudian kita angkat, kan netes itu kan ya. Nggak ada semili itu. Kalau kita bandingkan dengan lautan yang begitu luasnya, kita bandingkan dengan kekayaan Allah yang maha kaya, nggak ada apa-apanya. Kalau manusia dimintain satu kali, yes oke, saya kasih deh. Aroni pinjem dong 100. lagi tren kan itu ya, lagi viral ya. Karoni ngasih 100. Besok minggu depan, Karoni masih ada nggak? Aku lagi butuh, pinjam 100 lagi dong. Kira-kira hati Kak Roni gimana? Ya kita jujur aja, minjem melulu. Itu baru 2 kali Bapak.
Lah kita minta ke Allah itu sehari minimal 5 kali, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu Allah kalau dimintai banyak malah senang. Oh, ini kan hebat. Lah kita dimintain banyak cemberut dan gitu. Misalnya lagi kita jam 2 malam atau jam 3 malam, ya kan, keluarga kita tiba-tiba ada kesusahan, sakit mendadak, jantung, jatuh di kamar mandi dan sebagainya. Kita ngetoki ini rumah Ariwan, tolong, assalamualaikum. Atriwan ketika krip bangun itu bilangnya apa? Siapa sih jam segini ketok-ketok pintu? Iya enggak? Ke Pak RT, assalamualaikum. Siapa sih jam 2, jam 3 ketok-ketok pintu? Ini bukan waktunya sahur. Kita baru ketok pintu mau minta pertolongan karena keluarga kita misalnya kena stroke mendadak, kan begitu kan ya? Itu sudah disuudoni. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita paham jam-jam segitu ketika kita mengetuk pintu langit dibuka blah, kan gitu ya, seluas-luasnya, selebar-lebarnya Allah membuka pintunya bagi makhluknya untuk minta jam segitu. Oh, jauh banget perbedaannya. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, ini berarti bahwa permintaan manusia dan jin yang begitu banyaknya, yang baik dalam jumlahnya triliunan tadi, karena manusia dari awal dan akhir itu ternyata sangat kecil dibandingkan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu mudahnya mengabulkan semua sebagian besar dari keinginan kita. Nah, kita kembali, Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita menghitung permintaan kita kepada Allah? Saya yakin jarang. Dan katakanlah misalnya kita hitung ada 101 permintaan, berapa yang belum dikabulkan oleh Allah? Ada 57%. Alah, pemilu lagi. Ya, yang tidak dikabulkan belum dikabulkan paling 1 sampai 5. Padahal permintaan kita 101 itu saja kita sudah mengeluh, ya enggak? Kita sudah mengeluh. Baru 1 sampai 10 yang ditahan dulu. Ini belum pas untuk kamu, belum cocok untuk kamu untuk hari ini misalnya. Belum cocok untuk keluargamu untuk saat ini, nanti dikabulkannya. Itu aja kita sudah mengeluh. Aduh gitu ya. Nah, ini berarti juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita minta kepada Allah karena pemberiannya yang kekayaannya tadi adalah sangat-sangat besar, minta kepada Allah itu janganlah tanggung. Misalnya karena merasa malu, misalnya begitu ya, aku malu minta ke Aroni, jadi pinjamnya 100 saja misalnya. Kepada Allah kagak, sebanyak-banyaknya kalau perlu, karena tadi disampaikan semakin banyak kita minta kepada Allah, maka Allah akan senang, kan begitu ya. Bahkan menurut pikiran kita, permintaan kita itu tidak masuk akal. Menurut pikiran kita saat ini, ya enggak? Tidak masuk akal. Ini kan dicontohkan oleh Nabiullah kita, Nabi Ibrahim. Permintaan Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anak dan istrinya di dekat Baitullah apa? Ya, salah satunya adalah berikanlah rezeki berupa buah-buahan. Loh, lah itu kan padang pasir panas, dari mana buah datang? Wong air aja belum ada, belum kelihatan. Ini secara akal kita, Nabi Ibrahim itu berdoa secara akal kita tidak masuk akal. Tetapi kan beda Nabi Ibrahim dengan kita, jelas. Ya. Makanya kita sebagai seorang mukmin diperintahkan untuk meminta jannah tidak tanggung-tanggung, kan gitu Pak Ustaz ya. Yaitu
Jannatul Firdaus. Nggak tanggung-tanggung. Ya. Baik, dikit lagi Pak Haji ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini berarti tadi saya sampaikan, kalau kita minta kepada Allah jangan tanggung-tanggung, asalkan semuanya itu sesuai dengan takdir dan sunatullah, sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, nanti pekan depan bisa kita sambung lagi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, apabila kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kesalahan adalah karena kefakiran dari kami, kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.